Kita tanyakan langsung dengan Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica, dan juga pakar hukum pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah. Selamat petang, Pak Nasrullah. Selamat petang. Selamat petang juga, Pak Otto. Selamat petang, Rizka. Ya, Pak Otto, keputusan banding justru menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Jessica kecewa? Ya, kecewa sih pasti kecewa. Cuma yang ingin saya sampaikan, putusan seperti ini kami nggak kaget lagi. Nggak ada surprise dalam putusan ini. Kenapa, Pak Otto? Karena sejak sebulan yang lalu saya sudah menduga putusan ini akan seperti ini. Ya, saya sudah jauh-jauh hari katakan sama Jessica, dengan adanya banding kita ini, ada susunan majelis seperti itu, saya katakan pada Jessica, jangan Anda berharap bahwa Anda akan bisa bebas di pengadilan tinggi. Satu-satunya kemungkinan Anda bebas itu hanya di Mahkamah Agung. Jadi, kenapa saya katakan demikian? Tentunya saya nggak bisa jelaskan secara penuh, tetapi sebagai lawyer saya punya intuisi, saya punya pengalaman, bisa memprediksi apa yang kita sudah menduga lah apa yang terjadi di pengadilan tinggi. Ada intuisi yang dimiliki Pak Otto, tapi tentu ada dasarnya. Meskipun tidak bisa diungkapkan semua, apa Pak Otto? Ya susah, sebaiknya saya tidak sampaikan di sini ya. Sebab kalau saya sampaikan itu nanti bisa menjadi fitnah, bisa berprasangka buruk. Tetapi saya lebih baik berbicara secara hukum saja, di mana saya melihat coba ya di sini ada putusannya Pengadilan Tinggi. Bayangin 4.000 halaman kita punya pledoi. Jaksa juga mempunyai tuntutan itu hampir ratusan halaman. Putusan Pengadilan Tinggi ini hanya 21 halaman seperti ini, dan kebetulan di dalam 21 halaman ini pun itu isinya itu hanya satu lembar saja yang inti, di mana Pengadilan Tinggi hanya menyatakan bahwa mereka sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Nah, jadi berarti Pengadilan Tinggi ini hanya sependapat dengan pendapat Pengadilan Negeri, kan begitu. Sedangkan kita tahu putusan Pengadilan Negeri kan begitu banyak kontroversinya kan. Mass media sendiri kan bercerita banyak bahwa hakim di Pengadilan Negeri hanya mengandalkan keyakinannya saja, begitu. Jadi apa yang saya menduga sejauh sebelumnya itu berarti benar. Jadi ya seperti saya katakan semula, saya nggak kaget, saya sudah memprediksi sebelumnya. Ya kita hanya berjuang, mudah-mudahan Hakim Agung kan lebih agung ya, lebih dalam, sehingga saya berharap Mahkamah Agung lah nanti yang bisa memberikan putusan yang lebih baik. Pak Otto. Nah, kenapa saya berpendapat Pak Otto melihatnya. Kenapa saya berpendapat? Ya silakan Pak Otto. Ya, saya berpendapat bahwa Mahkamah Agung akan kami lebih yakin dan confidence Mahkamah Agung akan memberikan putusan yang adil dan membebaskan terdakwa Jessica, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum dijawab oleh Pengadilan Tinggi. Ya, pertama-tama yang paling utama ya adalah apakah sebenarnya bisa seorang hakim itu menentukan matinya korban itu karena racun tanpa melakukan otopsi. Ya, kita tahu sendiri, bayangin aja kejadian di Malaysia kemarin antara Korea Utara dengan Malaysia, ribut kan persoalan itu kan ribut soal otopsi kan. Bayangkan saja matinya korban saja yang di Malaysia itu putra mahkota daripada pemimpin Korea Utara, itu saja bersoal tentang hasil dari otopsi. Jadi bayangkan saja bagaimana halnya kalau tidak dilakukan otopsi. Sedangkan ada otopsi aja bisa bersoal, apalagi tidak ada otopsi. Oke, gitu, Pak Otto, kita tahan dulu sampai sana. Saya tanya dulu ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, dengan adanya putusan banding ini yang menguatkan vonis PN Jakarta Pusat, apa tanggapan Anda? Sudah tepatkah? Gini, saya jawab dulu dari sisi pengetahuan kepada masyarakat, baru habis itu saya masuk ke case. Jadi putusan Pengadilan Negeri itu selalu berisi 3 hal, menghukum, membebaskan atau melepaskan. Yang bisa banding itu hanya putusan menghukum. Karena di PN menghukum maka banding. Nah, dalam hal ini yang banding kan bukan jaksa penuntut umum, tapi terdakwa dan penasihat hukumnya ya. Karena antara pledoi dengan putusannya ternyata jauh beda kan. Nah, kemudian
ketika masuk di pengadilan tinggi, maka ada perbedaan antara kasasi dengan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi semua perkara yang Anda ajukan banding selama putusannya bersifat menghukum pasti diterima dan dipelajari dengan catatan tidak melampaui batas waktu. Batas waktu 7 hari itu ada menyatakan banding, pasti dipelajari berkasnya. Nah, apabila melampaui batas waktu, maka banding itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi ada perbedaan antara ditolak dengan tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, dia terkait dengan syarat formil. Nah, ternyata putusan ini menyangkut ditolak. Ya, saya belum baca juga, tapi yang saya dengar dari teman media massa tadi ditolak. Ya, kalau ditolak berarti bukan terkait dengan jangka waktu, berarti menyatakan banding oleh Pak Otto dan terdakwa sudah tepat waktu. Nah, hanya saja materinya tadi Pak Otto juga menyampaikan bahwa hakim pengadilan tinggi mengambil alih putusan pengadilan negeri. Nah, berarti dia sependapat dengan sana. Nah, kemudian beda nanti kalau Pak Otto akan kasasi ini sekarang. Ya. Begitu Pak Otto akan kasasi, maka ada selain syarat terkait dengan waktu, 14 hari setelah diberitahukan secara resmi oleh pengadilan negeri tentang isi putusan pengadilan tinggi, maka ada lagi 14 hari menyerahkan memori kasasi. Dalam jangka waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi. Nah, dalam memori kasasi itu wajib dipenuhi syarat kasasi. Oke, Pak Nasrullah, kalau tadi lihat, tadi menurut Pak Otto, kalau pledoinya dari ribuan halaman isinya, putusan ini kok hanya 21 lembar saja dengan 1 halaman inti. Ini bisakah dianggap putusan dari pengadilan tinggi ini capable atau tidak? Sebenarnya kekecewaan Pak Otto itu kekecewaan semua pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Andai saja ini saya pun ada dalam posisi Pak Otto juga akan menyampaikan kekecewaan yang sama. Karena apa? Ketika kita menyatakan banding, kita mengemukakan argumentasi di dalam memori banding itu. Kenapa kita banding? Seharusnya putusan itu juga membahas, menanggapi materi-materi yang kita dalilkan di dalam memori banding. Nah, sehingga kalaupun kita nanti dengan putusan tidak sependapat, tapi kita puas, argumentasi kita sudah dilakukan pembahasan. Nah, cilakanya itu seringnya argumentasi kita itu hanya disebutkan di dalam putusan itu bahwa mempertimbangkan putusan memori banding, kontra memori banding. Tapi kemudian mengambil alih begitu saja itu. Kita tanya lagi ke Pak Otto. Pak Otto, kalau begitu apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang dinafikan oleh hakim dalam putusan banding ini menurut pihak Anda, Pak Otto? Bukan hanya dinafikan, sama sekali nggak dipertimbangkan putusan memori banding kita. Perlu diketahui yang mengajukan banding itu kan bukan hanya kami, jaksa juga banding. Jadi jaksa banding, penasihat hukum banding, tapi sama sekali dua-duanya juga nggak diperhatikan oleh hakim. Jadi tidak dipertimbangkan sama sekali banding kita itu. Itu dikatakan sama Pak Nasrullah tadi, sebagai seorang lawyer tentunya, namanya kan ini pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Kalau ada pengadilan tinggi, kita harapkan ilmunya juga lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi, pemahamannya lebih tinggi. Kan begitu kira-kira secara normal lah orang awam berpikir kan. Sehingga harapan orang tentunya kalau di hakim tinggi kita kan sudah bilang bahwa kenapa pengadilan negeri selama ini tidak pernah mempertimbangkan pledoi kita. Nah, harapan kita tentunya pengadilan tinggi lah yang harus memberikan argumentasi tentang memori banding kita itu. Nah, ini sama sekali nggak dipertimbangkan. Tiba-tiba dia katakan bahwa menguatkan putusan pengadilan negeri gitu. Pak Otto, kalau ditanya apakah sudah objektif atau tidak putusan pengadilan tinggi, seperti apa tanggapannya? Saya tidak bisa bilang objektif tidak objektif. Saya hanya bisa mengatakan putusan ini sangat tidak memuaskan karena tidak memuat dasar-dasar hukum yang kuat dalam rangka memberikan putusan. Jadi seharusnya kalau dia sependapat dengan pengadilan negeri, maka dia harus menyebutkan kenapa dia sependapat dengan pengadilan negeri. Ya kan? Harus dia ulas itu. Karena apa? Kami sebagai lawyernya kan sudah menjelaskan pendapat pengadilan negeri itu tidak mengupas hal-hal yang kami kemukakan di waktu pledoi. Kan gitu. Jadi rumusnya gini kan.
Pengadilan negeri kan membuat putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan di dalam pledoi. Ahli-ahli kami tidak pernah dipertimbangkan. Ini yang kami sampaikan kepada hakim tinggi. Nah, sekarang hakim tinggi tidak juga mau mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Tiba-tiba dia bilang, kami menguatkan putusan pengadilan negeri sependapat dengan pengadilan negeri. Lantas nasib daripada memori kami ini siapa yang jawab gitu loh. Nah, inilah maksud saya itu secara hukum seharusnya sebagai hakim yang baik harus memberikan penjelasan itu secara baik. Nah, kalau sudah dijelaskan, kemudian kami berbeda pendapat dengan hakimnya, ya tentunya kami kan nggak bisa apa-apa juga. Tapi kami puas kan, tahu kenapa kami ini ditolak gitu loh. Nah, tapi kalau begini kan sama-sama gitu. Kalau seperti ini kan pokoknya gue nggak mau tahu kira-kira begitu kan. Gitu. Saya ke Pak Nasrullah. Jadi sedianya apakah dicantumkan secara detail oleh hakim? Apa dasar pertimbangannya untuk menguatkan misalnya? Tadi kan Pak Oto mengatakan dalam putusan pengadilan tinggi tidak memuat dasar hukum yang rinci, tepat ya. Kalau mungkin bukan dasar hukum yang dimaksud oleh Bang Oto itu, tapi pertimbangan hukum. Karena kalau hakim pengadilan tinggi pasti merujuk kepada dasar hukum ya, tetapi pertimbangan hukumnya. Nah, kita berharap sebuah putusan itu dinyatakan salah atau benar atau ditolak atau diterima, dalam pertimbangan hukumnya ada penjelasan. Semua hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersifat esensial dibahas di dalam pertimbangan hukumnya itu. Nah, itu adalah putusan hakim yang menurut hemat saya yang seharusnya dilakukan. Nah, tapi dalam praktek selama ini, apa yang dialami oleh klien Bang Oto dan Bang Oto ini hampir dialami oleh sebagian besar kes-kes itu. Secara sangat gampang hakim pengadilan tinggi, bahkan di tingkat kasasi pun akan mengalami hal yang sama, bahwa mengambil alih putusan pengadilan negeri, menguatkan putusan atau nanti menguatkan putusan pengadilan tinggi dengan mengambil alih putusan pengadilan negeri. Lah, dalil kita yang sudah kita kemukakan itu sama sekali tidak ada pembahasan. Saya bisa maklum kekecewaan yang disampaikan oleh Bang Oto. Namun yang tadi saya katakan, yang lebih berat lagi nanti ini adalah perjuangan di tingkat kasasi. Karena yang harus dipenuhi oleh Bang Oto itu pertama adalah terpenuhinya syarat formil, jangka waktu, kemudian memori kasasi itu harus disampaikan dalam jangka waktu itu. Nah, tapi nanti di dalam memori kasasi itu syarat dari kasasi ada 3. Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hakim melampaui batas kewenangan, atau cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang. Salah satu ini yang harus dipenuhi. Bicara soal ini, jelang mempersiapkan memori kasasi, Pak Oto, apakah kalau dilihat pertimbangan-pertimbangan di pledoi dianggap tidak dipertimbangkan oleh hakim, apa nantinya jelang kasasi ada bukti baru justru yang disiapkan oleh pihak Jessica? Mengenai di kasasi ini tidak dipersoalkan mengenai bukti baru. Kalau mengenai bukti baru itu nanti kalau ada di PK, di peninjauan kembali. Tapi utama kita di sini adalah kita ingin membuktikan bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum, penerapan hukum yang tidak diterapkan secara baik oleh hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan tinggi. Jadi utama kita di dalam kasasi itu adalah tentang kesalahan penerapan hukum. Dan kedua juga seperti dikatakan tadi Nasrullah tadi, apakah ada pelampauan kewenangan. Jadi untuk mudahnya dan singkatnya saya katakan, suatu contoh saya katakan tadi itu, pertanyaan hukum saya hanya satu. Dan ini saya betul-betul saya ingin sekali Mahkamah Agung menjawab dan memberikan suatu jurisprudensi terhadap ini. Apakah seorang hakim boleh punya kompetensi untuk menentukan sebab matinya seseorang karena racun tanpa dilakukan otopsi? Jadi tanpa mengandalkan pendapat ahli yang lain, tapi mengandalkan pengetahuan hakim sendiri, bolehkah hakim bisa menentukan matinya seseorang karena racun tanpa otopsi? Nah, ini sungguh-sungguh terus terang saya ingin sekali Mahkamah Agung menjawab ini. Sebab semua otopsi kematian di luar ini harus otopsi. Nah, ini yang terus terang aja sampai sekarang tidak dijawab oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Gitu loh. Jadi
harapan saya tentunya Mahkamah Agung bisa lebih baik, nanti lebih luas memberikan alasan-alasan hukum tentang ini. Pertanyaan hukum dari Pak Oto nanti akan dijawab di Mahkamah Agung dan saya tingkat tambahkan kasasi. sedikit ya. Sedikit. Apa yang disampaikan Mbak Utu Singkat tadi saja. sebenarnya begini. Kalau di tingkat kasasi itu, kalau dalam perkara ini ada dua yang bisa digunakan. Pertama merujuk kepada KUHP, yaitu cara mengadili yang bukan. Hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua bukan merujuk ke KUHP tapi jurisprudensi Bang Oto, yaitu onvoldoende gemotiveerd yang selama ini banyak putusan kasasi itu yang mengatakan bahwa kasasi bisa juga diajukan kasasi kalau pertimbangan hukum yang tidak cukup di dalam putusan tersebut. Apakah nantinya? Jadi kalau merujuk kepada jurisprudensi ada tadi yang disampaikan Mbak Oto itu bisa menjadi sebuah alasan untuk mengajukan kasasi. Nanti apakah hasil kasasi nanti? Terlepas case ini antara saya mungkin dengan beberapa yang lain berbeda pendapat, tetapi saya ingin mengatakan bahwa case ini bisa diajukan kasasi. Kita akan lihat nanti apa hasil dari kasasi yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Jessica, terima kasih Pak Oto Hasibuan, terima kasih juga Pak Teguh Nasrullah. Sama-sama. Pakar Hukum Terima Pidana kasih Bang Universitas Oto. Indonesia. Terima kasih Nasrullah. Ya, terima kasih Pak Oto. Nasrullah.